Uji sertifikasi kompetensi, kompetensi keahlian multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, dan akomodasi perhotelan. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 1 Surabaya, 15-17 November 2021. BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. SMK Negeri 1 Surabaya mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP menjadi LSP P1. LSP P1 didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan uji sertifikasi kompetensi terhadap peserta didiknya, sehingga yang dinyatakan kompeten diterbitkan sertifikat kompeten dari BNSP. Uji sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) regional maupun internasional. Dalam uji sertifikasi kompetensi, LSP SMK Negeri 1 Surabaya melakukan penilaian yang dilakukan oleh asesor BNSP, serta menggandeng Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, antara lain PT Jawa Pos Media Televisi untuk kompetensi keahlian multimedia, PT Key Management untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, Hotel Kokun Surabaya untuk kompetensi akomodasi perhotelan. LSP sebenarnya adalah merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapatkan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mempunyai kewenangan untuk mensertifikasi siswa-siswi SMK 1 Surabaya. Jadi uji sertifikasi tahun ini difokuskan untuk anak-anak program keahlian akuntansi, multimedia, dan perhotelan. Dan uji sertifikasi tahun ini kebetulan kita mendapatkan bantuan dari Direktorat SMK untuk membantu anak-anak mengikuti uji sertifikasi, sehingga anak-anak yang nanti mengikuti uji sertifikasi yang kompeten akan diterbitkan sertifikat dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Harapan saya anak-anak betul-betul menyiapkan diri baik kompetensinya maupun mental pada saat mengikuti uji sertifikasi, dan saya yakin anak-anak, harapan saya adalah bisa 100% kompeten. KKNI merupakan refleksi peran individu dalam melaksanakan tugas secara spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan. Selain itu, juga untuk menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasan yang berwenang. Tujuan dari KKNI ini diharapkan lulusan SMK Negeri 1 Surabaya nantinya memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu menyelesaikan kendala yang dihadapi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat membimbing orang lain. Uji sertifikasi kompetensi USK dilaksanakan di tempat uji sertifikasi TUK yang ditetapkan melalui verifikasi LSP. Uji sertifikasi kompetensi keahlian multimedia
diujikan dalam 2 klaster, yaitu klaster desain grafis, meliputi unit 1. Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia. 2. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. 3. Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2 dimensi. 4. Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital. Klaster desain grafis percetakan meliputi unit 1. Memperagakan pengetahuan dan syarat-syarat multimedia. 2. Mengidentifikasi komponen multimedia. 3. Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia. 4. Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2 dimensi. 5. Menyiapkan dan membuat frame atau sel berwarna. 6. Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital. 7. Menggabungkan gambar 2 dimensi ke dalam sajian multimedia. 8. Menggabungkan fotografi digital ke dalam sajian multimedia. Oke, untuk kompetensi multimedia itu ada 2 klaster yang diujikan. Yang pertama yaitu desain grafis dan desain grafis percetakan. Untuk klaster desain grafis, di sini anak-anak mengerjakan poster digital yang nanti hasilnya akan diupload ke dalam IG berupa feed dan story. Sedangkan untuk desain grafis percetakan, mereka mendesain posternya dalam bentuk A3, ukuran A3 dan dicetak dalam ukuran A4. Teman-teman desainnya bagus-bagus. Saya sangat senang juga desainnya mereka. Meskipun mereka masih SMK, tapi mereka bisa mendesain yang begitu bagus, fotonya juga bagus. Mereka anti mainstream, out of the box. Jadi mereka bisa menggenerasi dari produk yang sekarang menjadi yang lebih baru, lebih fresh. LSP tahun ini dibagi menjadi 4 klaster. Yang sedang saya lakukan saat ini adalah klaster desain grafis dan desain grafis percetakan. Yang pasti mencari produk, lalu membuat produk itu untuk difoto dan dimasukkan ke desain poster. Kalau untuk saya pribadi, saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi saya sendiri. Ada beberapa kesulitan ketika posternya nggak diterima atau harus revisi foto dan lain-lain. Ini produk saya. Kenapa saya pilih donat? Karena donat, cara pembuatan donat itu benar-benar simple dan saya foto produk itu lalu saya edit, saya masukkan ke poster saya. LSP Multimedia tahun ini luar biasa. Untuk LSP tahun ini mengajarkan klaster 1 dan 2, desain grafis dan desain grafis percetakan. Gugup saya pasti karena saya kurang percaya diri dengan desain dan foto produk saya. Saya memilih produk kue kumer. Saya ingin melestarikan jajanan tradisional. Setelah foto produk, lalu saya masukkan ke dalam desain poster saya, lalu saya cetak di printer. LSP Multimedia tahun ini luar biasa. Uji sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga meliputi klaster penyusunan laporan keuangan dalam metode SAK etap dengan unit 1. Menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. 2. Menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Memproses entry jurnal. 4. Memproses buku besar. 5. Menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini melaksanakan USK, uji sertifikat kompetensi dengan klaster yaitu menyusun laporan keuangan dengan SHK etap. Hari ini anak-anak lagi mendemonstrasikan yaitu entry jurnal, kemudian yang kedua yaitu memposting buku besar, setelah itu yaitu menyusun laporan keuangan. Itu yang dia kerjakan saat ini, ada 3 tahapan yang harus selesaikan hari ini. Jadi untuk siswa yang dianggap kompeten, mereka yang
tahu siklusnya akuntansi itu dari mana, dari awal mana yang perlu di jurnal, mau dimasukkan buku besar mana, sampai dia mampu menyusun laporan lubiraba. Jadi LSP tahun ini mengujikan siklus Dakong, di mana terdiri dari 19 bukti transaksi dan 3 bukti memorial. Banyak latihan soal dengan metode Dakong sesuai materi yang akan diujikan. Sedikit grogi karena takut tidak nutut waktunya, mencari peralihan lain seperti mendengarkan musik atau menonton video. Sedikit seperti gak balance kalau misalnya kita ngitung, terus caranya kita hitung lagi dari awal dengan teliti. Jadi di sini masih tahap belum sampai akhir kalau hari ini. Jadi yang awal tadi kita diberikan bukti transaksi, terus kita mengisi jurnal khusus. Setelah itu kita mengerjakan buku besar. Setelah mengerjakan buku besar akan mengerjakan laporan yang sekarang sedang dikerjakan. LSP akuntansi tahun ini luar biasa. Pada materi LSP tahun ini yang diujikan itu ada jurnal-jurnal khusus beserta buku besar umum dan laporan keuangan. Sebelum melakukan LSP, sebelum hari H kita melakukan pengerjaan soal latihan. Dalam jurnal khusus enggak, tapi setelah laporan keuangan sedikit. Melakukan rekap ulang dan menghitung kembali worksheet. Dimulai dari jurnal-jurnal khusus yang berisi jurnal pembelian, jurnal penjualan, kas masuk, kas keluar, petty cash, dan kartu persediaan. Lalu dilanjutkan dengan buku besar pembantu dan laporan keuangan. LSP akuntansi tahun ini luar biasa. Uji sertifikasi kompetensi, kompetensi keahlian akomodasi perhotelan, meliputi 1. Klaster pembersihan lokasi atau area dan peralatan. 2. Klaster penerimaan dan pemrosesan reservasi kamar. 1. Klaster pembersihan lokasi atau area dan peralatan, meliputi unit 1. Berkomunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar. 2. Bekerja sama dengan kolega dan pelanggan. 3. Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda. 4. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. 5. Mengikuti prosedur kebersihan tempat kerja. 6. Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang industri pariwisata. 7. Membersihkan lokasi atau area dan peralatan. 8. Menyediakan fasilitas kehilangan dan penemuan barang. 2. Klaster penerimaan dan pemrosesan reservasi kamar, meliputi unit 1. Berkomunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar. 2. Bekerja sama dengan kolega dan pelanggan. 3. Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda. 4. Melakukan prosedur administrasi. 5. Mencari dan mendapatkan data komputer. 6. Berkomunikasi melalui telepon. 7. Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang industri pariwisata. 8. Mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan. 9. Menerima dan memproses reservasi.